Kuasa ibas toto engkai maka kami agak melawan memulai acara enda. Iya, kami ndak terjebak mobil si leket bas dalan. Balik kami terjebak tanah longsor. Ya, jadi kami harus menunggu mobil si lengket ndai untuk banci lepas. Subaken kami ndak tarik kami pakai tali. Tarik kami 2 kali putus. Ya, jadi ia harus balik. Kami harus nunggu sebab dalan ndai dalan alternatif kitik. Laban si putar balik mobilna. Ya. Adina dungkari kita live banci siti seringkan kami gambarna bagai videona gelah idahan du siti uga perjuangan kami. Puji Tuhan jumpa dengan kita. Ya, tuhu ndai dalanna bahaya perban longsore makana bersyukur kami lapas kami lewat turun longsorna tanahna. Endam siti rebanca kita terlambat tapi kerinana ibas anugerah Tuhan baci dengan silanjutkan sehat-sehat dengan kita si tuhuna ibas Tuhan lid ngekrina alasena si mungkin kita lah mengerti tapi sada pasti mabasi menghuliman kita anak-anakna si rati keleng man bana. Sebelum acara tanya jawab si pindo perkuah ate Tuhan. Kelah tuhu-tuhu gegeh kesasi badia kebenaran sirehna bas Tuhan nari bancin jawab pertanyaan enda. Sebab pertanyaan-pertanyaan umat Tuhan man Tuhan enda pertanyaan si serius enda banci ngiket kita adila lid jawabna tapi adina beri Tuhan jawabna banci kita lega, banci kita bebas ngikutkan Tuhan. Maka perlu kita anugerah Tuhan guna jawab pertanyaan-pertanyaan si turah bas pusuhta. Mari ertoto kita si pindo perkuah ate Tuhan. Bapa kami sini surga, kam Tuhan si erdolat, kam Tuhan si mada kuasa, kerinana lit ibas tandu, lit bas izindu. Kerabun wari enda bujur katakan kami, adi banci kami lewat, ibas terjebak, mobil silengket, tanah longsor, banci kami sehat-sehat, mobil la rusak, banci kami ijenda. Tuhan ijapa pe umat ndu si bergabung ras kami di penungkunan na bagi pe sila kami nungkun tapi ikut kami tentu labo pedauh pergumulan kami sadara si debanna pasu-pasundu kami krina o Tuhan gelah na banci iterangindu pusuh kami perukuran kami uga kami bersikap uga kami meresponi uga kami bertindak ibas masalah-masalah si izin kendu terjadi si enda krina te kami membentuk kami sueras gambar Kristus gelah kami jadi Kristus kecil Kristen si memancarkan memuliakan si ngusih Tuhan kami eme Kristus sendiri pakai pe Joshua sebagai host telah nabanci lebih tangkas penungkunan umat ndu ibegi kami ambandu pe si lemah sila beluh breken gegeh breken jabapan sirkna bas kamnari sucikan kami angkat krina beban si menghalangi kami ngelayani kam janah bebaskanlah kami oleh roh ndu kuasai alu roh ndu telah tuhu-tuhu kebenaran surgawi sehman tiap kami. Deskan kami waktu ku lebih enda kelah kam saja Bapa berkarya alu roh kudus di tengah-tengah jabapan-jabapan si peseh hambandu. Dibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Penungkunan si pertama bagian dari apa? Ya.
adi Tuhan ngombere kesempatan bas hal pekerjaan. Ya. Bagepe hal sidebanam. Ipimpinna kita kuje. Tapi silewatkan. Perban kita kurang peka. Biar aku lanelit kesempatan enda. Maka Pak, banci lanai ibre Tuhan Yesus kesempatan endai. Ya. Jadi anda kesempatan bas dahin bagi bas sidebanna. Memang kesempatan labas kita, tapi bas Tuhan nari. Labolit kuasanta tapi anugerah Tuhan. Kesempatan tentulit. Tapi kesempatan laboka lalap lid. Jadi na endandai penungkunan na adi Tuhan memberikan kesempatan bas hal pekerjaan bagi pesidebana ipin-pinna kita kuje silewatkan perban kita kurang peka. Biar aku lanalit kesempatan enda. Kesempatan beri Tuhan. Lah kita menghargai entah nalit pencobaan talu kita. Enda tentu lit konsekuensinya. Dai aku khotbah karena Abraham ia bapa kala erkini teken. Abraham iberikan Tuhan kesempatan simbelin. Menjadi bapa krina bangsa. Kesempatan simbelin arah Abraham. Makana arah Abraham krina suku bangsa enda dat pasu-pasu. Tapi lit sada janji Tuhan man Abraham. Makana janji Tuhan dah genap arah deharana Sarai. Abraham lastia. Baci katakan kurang peka. Tapi bacika katakan kena pencobaan. Enda bagi kendu. Ingat, catat. Kerina si menghuli sirih bas Tuhan nari. Iserang si gelap. Iserang setan. Gelahna si pulahi. Adina kena kita serangna si lepaskan kesempatan. Enda kita kurang menghargai, kurang percaya man pemeliharaan Tuhan. Jadi kemungkinan li dua kita kurang menghargai, kedua akan kita kurang percaya bahwa Tuhan memelihara kita bas kesempatan si kena. Tapi sada si ku gelem, uga Tuhan Yesus pernah katakan naman ajar-ajar otaku seberangah kita. Sebelum sampai seberang danau i tengah dalan, i tengah danau terjadi gelombang angin meter. Enda sada pencobaan. Tapi Tuhan Yesus bertanggung jawab bas pencobaan bagai bebas hantaman gelombang ras angin meterdai. Artinya kai kerina kesempatan si berikan Tuhan man banta, ia ngekari si ertanggung jawab si nerus kenca. Si pemena lebih kujabab adi Tuhan rai merekenca kesempatan hargai kelengi. Sebab nina Tuhan arah surat Rasul Paulus, dia yang memulai dan dia akan menggenapkan. Ia anda si menaisa, tentu ia sindungisa. Jadi aditna Tuhan dah beri kesempatan hargai. Sebab na ia bertanggung jawab seku kedungenna kesempatan si beri kena. Tapi nindunda ijenda penungkunan dua nanda lah harga indu. Entah kurang peka, entah kurang percaya, entah na kena pencobaan. Ibas kegeluhan Abraham kena pencobaan niya. Kurang hargaina. Lid konsekuensina. Ia menderita arkiteken anggolit
Ismail tubuh arah Hagar. Ismail P anak nakang secara daging, tapi lah anugerah Tuhan, lah perjanjian Tuhan. Jadi enda rebahanca Abraham kesulitan. Adi bagi janji Tuhan, kesempatan si berikan Tuhan man Abraham, lanai lid. Tuhan melanjutkan, Tuhan memperbaharui. Maka janji Tuhan man Abraham pasal 12 mulai ayat 1 sampai ayat 7 Kejadian. Tapi pasal 17 ayat 17 mulai pelimbarui Tuhan. Tapi sebelum kesempatan janji si perbarui, Abraham mesti menelan pil pahit. Mesti ilaluina kesulitan penderitaan uga Abraham rasara lid percekcokan lid pertentangan. Uga ka Abraham harus merelakan anaknya secara daging ipelawas Sarah. Jadi penungkunan dua dandai biar aku lanali kesempatan lid. Tapi kesempatan si berikan Tuhan selanjutnya mesti si hargai. Labaci kita pandang enteng, labaci siakap murahan. Jana sebelum kesempatan selanjutnya si terima konsekuensi. Iba selasi hargai kesempatan si berikan Tuhan. Buai kalah bagi melayani. Umpamana yang main musik, MC. Umpamana lid bagin-bagin nabas dahin Tuhan. Pandang enteng ia. Akap na pagi bacika ngulihkan. Banci mulihkan. Tapi iba selasi hargai, mbue konsekuensina waktu kesempatan si lewat la berarti ibas kini rajan Tuhan. Makana jawaban penungkunan dua endandai lid. Tapi Tuhan la banci la hargai, la baci kita sepele, la baci kita pandang enteng, murahan ku kesempatan si berikan Tuhan. Kemungkinan lebih sulit asa sebelumnya. Engkai maka bagi gelahna merga siakap anugerah Tuhan, kesempatan si berikan Tuhan. Teakulit, tapi mungkin lebih sulit gelahna si hargai. Cana sebelum kesempatan selanjutnya, kesempatan sila si hargai lit konsekuensina. Bagi Abraham dalit kesulitan-kesulitan si harus itanggungna. Tapi endama resikona. Tapi ulah kam putus asa, ulah patah pengharapan. Tuhan Yesus singgo mate nggo keke, endama bukti keleng ate Tuhan. Adi ia penggo mate guna kita. Tentu kesempatan ibrekena, tapi harus lebih ihargain du, harus lebih pekakam, harus lebih mengerti, lebih mbue bertimbang ras Tuhan asa situasi. Jadi utamakan kehormatan man Tuhan, kepercayaan man bana, ibas kesempatan-kesempatan si berikanna harus kita hormat guna pertanggungjawaban taman Tuhan. Coba penalit dengar, tapi mesti kita belajar menghargai. Enda mencoba pernah bahasa kunari bujur Pak. Jadi nggo sibagi ras-ras membantah pekrina harus kange kita belajar menghargai anugerah Tuhan. Labu man sinungkun eda saja tapi man kerina pe. Si peduakan bagian danina Pak. Ugange harus sikap ta, ras respon ta,
nangdangi cara beribadah ibas zaman enda, Pak. Maksudku ibas rende muji Tuhan. Biasana adibas gereja suku labo pakai band. Tapi siidah ibas paksa enda nggo mulai ipake ras isetujui si erdahin ibas rumah pertoton. Bujur. Iya. Jadi penungkunan du uga sikapta ras responta. Ya, enda cara ibadah si sungkunna musik. Musik lalit netral. Musik penyembahan berhala menuju ku kemuliaan berhala, menuju ku kerasukan. Aku anak-anak ikut dengar perumah be gulit musikna, pakai keteng-keteng, pakai sarune. Jadi lit je sadar roh si membangkitkan kekacauan, ije mekala andai kesurupan. Seluk nina istilahna. Jana musik seluk, emosi tinggi bana, musikna berulang-ulang. Janahna lije musik kesedihan, si menekan pengharapan. Tapi adi musik diskotik lain ka dak duk dak duk dak duk. Kaika bangkit kena kalit kedagingan ta. Baci ibangkit kena nafsu ta. Janahna litka musik khusus penyembahan setan-setan. Lit siswa ija aku melayani ku sekolah kesurupan. Dungna engkai makana ia kesurupan. Lit kepekan musik gereja setan. Eka harus suruh begina. Enda sada sekolah ibras tagi. Lika musik romantis. Jadi musik lalit netral. Musik lit ritmena, lit syairna, lit filosofina. Adina musik gereja, banci katakan lit teologina. Umpamana basus pujian lit Bapa, Anak, Roh Kudus. Enda melagu pujian berhubungan ras ia sinepa langit ras doni sinepa kita si memelihara geluhta si puji ia. Tapi pujian bas kekristenan paling tinggi labo Tuhan memelihara, Tuhan mencipta kita lang. Penebusan ibas kekristenan simbagasna lit penebusan dai jadi sada lagu pujian. Sebabna kekristenan si paling bagus labo ban Tuhan nepa kita, Tuhan memelihara kita. Tapi pujian baskala Kristen si bagesna emo kita nggo hilang buta mate iselamatkan Tuhan. Maka lagu Amazing Grace la tergeser zaman engkai ban pemujin bas penyembahan. Jadi uga kita main musik menyembah ibas gereja. Siman sembahan dasada pribadi sinepa langit rasdoni. Pribadi singgit jadi manusia mati guna kita. Bancikin sembarangan ibreken musik manbana. Bancikin musik-musik doni, si adopsi, ritmana, kata-katana. Kau kaplah banci. Makana musik penyembahan harus jelas. Syairna la banci, syair si berlawanan ras firman Tuhan. Maka Calvin, Luther iadopsina firman Tuhan jadi syairna. Jadi banci syairna langsung firman Tuhan, banci syairna dai adopsi, iringkas, isimpulkan ibas pengertian firman Tuhan. Tapi radu rasie
mustika jelas teologiana. Umpamana, Bapa sini surga, kita anakna. Yesus juru selamat, kita umatna. Lah baca bas lagu, aku anak Yesus, kamu anak Yesus, lah berek. Sebabnya enggo melanggar teologi Alkitab. Bagi kape ritmena musikna. Aku pernah iajari ikut basada kelas guru musik iya. Makanina musik si membangkitkan emosi melawan, emosi mengikuti, emosi kedagingan ta. Jadi ritme nandai apakah ia membawa kita emosi merawa, berontak, entah babana kita menyadari kehadiran Tuhan. Mungkin tahun dulu ada grup musik Gen Roses. Rusul kal konserna banci nindu bas berita. Dunia konser terjadi keributan. Pemukulan lah, penghancuran mobil lah engkai. Dan waktu ia ikut konser musik ronda, dam dum bagi iba karena emosina. Jadi uga musik seharusnya suara syair Alkitab labaci berlawanan, jelas teologiana, canahna ritmena, menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Jadi uga adi band nindu. Band ise biasa makesa. Kira-kira kuja arahna. Ekin si terbaik. Erh nindu. Kamilah belum musik si terbaik. Barenda zaman padan sindeka. Ya likang alat musik si sederhana. Labo mesti masuk ruang aula musik lang. Tapi jelas min syairna, teologiana, ritmena, penghormatan man Tuhan. Ya, umpamana Daud suka main musik, ya si sada bagi. Jadi uga kita meresponi sa adina main band nindu, tentu kamlah setuju. Jadi jenda aku labo ahli musik, tapi man bangku lid ia toleransi takarna. Adina enggondai dominan menguasai kesadaran kehadiran Tuhan. Kakaklah cocok. Engkai maka bagi perbahan kira-kira 2 minggu si lewat. Aku hadir basada acara. Ije ya msu cuping teban na main band bagi. Ya 2 kali lah dalam 2 minggu enda. Sadina adina Tuhan je uga Tuhan megisa. Makana kita gereja suku nindundai labo saja stuna band musik kesukuan ipengaruhi penyembahan berhala ka. Jadi kerinana enda perlu itebus je kairtina isucikan bas syairna melirikna bas teologiana bas ritmena. Jadi adi serius kamu ga pengaruhi. Adi tuhu kamu hormat man Tuhan lakam tahan je. Makana banci nungkun kam biasa enda aku jawab salah biasa. Aku labo ahli musik, tapi lah aku ngit megikan musik sinina Kristen rohani ilanggarna telu endandai. Syairna lah jelas, teologiana melawan Alkitab, musikna
musik doni. Ugaban pengaruhi generasi singuda. Totoken hargai kala si menghargai. Enda si kuban iselit karuniana ku hargai ku totoken. Sana aku sendiri langit campur ku musik si la elaya ipersembahkan ku Tuhan pencipta langit doni singgit nebus kita. Usahakan musik tandai si bacina si ukurkan enda layak iterima Tuhan. Enda menjawaban bas aku nari bujur Pak, kau agak mau jelas si bagi. Jadi musik lah untuk senang-senang saja, tapi lek telu si katakan hamba Tuhan, uga syairna, ritmena, raskai teologiana. Masuk kita ke penungkunan si petelukan. Bagian danina Pak. Selamat hari Minggu Pak. Bagaimanakah pendapat Bapak terhadap hubungan seorang pria dan wanita yang sudah pernah saling menyatakan cinta kasih dan keyakinan satu dengan yang lain bahwa mereka akan berjodoh. Tetapi dengan berjalannya waktu, hubungan menjadi semakin memiliki jarak, bahkan sampai tidak ada apa-apa lagi. Apakah hubungan ini harus diakhiri dengan berani, ataukah didiamkan saja hingga waktu yang akan menjawab? Atau perlukah mengingatkan kembali satu dengan yang lain dan memupuk cinta kasih yang sudah ada? Terima kasih Pak. Ini sepertinya pertanyaan ini tidak mengerti bahwa pernikahan itu secret, kudus. Apa artinya? Pernikahan itu sama dengan baptisan. Karena di situ ada perjanjian. Jadi, kalau kita yakin bukan menurut kebenaran firman Tuhan, bukan dari Tuhan keyakinan kita, ya seperti itu tadilah. Itu namanya kita suka sembarangan ngomong. Ini katanya tadi tidak ada lagi. Puji Tuhan tidak ada lagi. Kalau sampai tadi sudah menikah begini, bagaimana? Puji Tuhan ini belum terjadi pernikahan. Jadi ini tak mungkin ada cinta serius. Orang belum menikah pun tidak ada lagi apa-apa. Dengar ya. Orang yang betul-betul mencintai itu jungkir balik. Berani dia kalau dia sudah mengimani. Kenapa? Karena waktu Adam belum diberikan Tuhan Hawa, Adam harus menumpahkan darah. Jadi yang pertama terjadi penumpahan darah di alam semesta ini, darah Adam. Dan inilah yang menggambarkan Kristus harus menumpahkan darah demi jemaatnya. Surat Efesus berkata, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, demikian suami mengasihi istrinya.
Jadi ada pengorbanan. Kalau tidak demikian bagaimana? Tidak ada cinta yang sejati, tidak ada dorongan dari Tuhan. Jadi ini tadi harus bagaimana? Orang tidak ada lagi, tidak ada yang keberatan. Jadi yang tanya ini yang masalah, orang yang lain sudah diam kok. Artinya apa? Ini puji Tuhan. Puji Tuhan, ini belum sampai kepada pernikahan, dan puji Tuhan, ini sudah diam. Kenapa? Karena ini tidak ada keseriusan. Ada bernama seorang teolog Gerard Bray. Dia berkata begini, kalau panda itu masa suburnya hanya 3 jam. Panda, kalau tidak dikawinkan dalam 3 jam, masa suburnya hilang. Sehingga peternakan panda harus orang-orang ahli. Dia harus mengukur suhu tubuhnya, melihat hormon. Setelah itu dimasukkan ke satu keranjang, betina dan jantan. Di sanalah panda itu kawin. Inilah panda. Tapi kata Gerard Bray, manusia itu tak bisa begitu. Manusia tidak bisa didorong cintanya, kecuali muncul dari dia, tentunya itu anugerah Tuhan. Sehingga orang itu kalau mencintai, mengasihi, dia pasti berjuang memelihara. Ini tadi hilang begitu saja. Ya, ini tidak ada cinta ini. Dulu waktu saya SD ada istilah cinta monyet. Kutanyalah orang tua apa cinta monyet katanya. Kutanyalah mamaku, apa cinta monyet, ku bilang. Kerah petena ngena katanya. Jadi cinta monyet pun dia jatuh cinta sama monyet pun dia jatuh cinta. Maksud duningku, kerah pekini dah ngena tena katanya. Jadi karena pertumbuhan secara tubuh dan emosi, orang gampang jatuh cinta. Apapun dia sebut, kaulah bulanku, bintangku. Habis nanti perasaan itu lupa lagi dia. Ini cinta monyet. Ini yang tanya ini seperti itulah itu, cinta monyet. Jadi kalau cinta monyet, jangan lagi lah dilanjutkan. Biarlah ini jadi satu apa ya? Satu uang kuliah lah gitu. Sudah terjadi ini, biarlah itu berlalu. Karena apa? Terakhir dalam pelayanan Rapi Sakarias, saya dengar khotbahnya itu tentang perempuan Samaria. Seorang manusia kalau sudah berkali-kali jatuh cinta dan menyatakan cintanya itu, dia sulit bahagia dalam pernikahan. Rapi Sakarias berkata demikian, kalau nanti dia menikah, semua bayang-bayang orang yang pernah dia cintai itu sulit lepas dari dirinya, sehingga dia tidak bisa mencintai pasangannya seutuhnya. Dengar, ada orang berkata, ya kalau patah, cari lagi. Patah, ya tumbuh lagi. Itu bukan ajaran Kristen. Manusia ini satu jiwa. Jiwa ini jatuh cinta kepada satu jiwa yang lain.
Apakah nanti setelah menikah jiwa ini terlepas dari jiwa yang pernah dia jatuh cinta? Sulit. Sehingga perempuan Samaria sudah 5. Kenapa jadi 6? Karena dia makin sulit menikmati pasangannya, mencintai pasangannya, sehingga dia gampang kesepian, gampang tidak merasa dicintai, dan gampang merasa tidak ada cinta sama pasangannya. Jadi bagaimana ini? Biarlah ini yang terakhir. Jangan lagi ada yang kedua kecuali pasangan. Ini nggak tahu saya cewek atau cowok ini yang tanya. Tapi ini pasti bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan ada dorongan pimpinan Tuhan secara keadaan. Yang kedua, ada perjuangan kesetiaan dari pihak yang bersangkutan. Kalau tidak ada ini bagaimana? Pernikahan itu secret kudus. Ingat itu. Pernikahan itu secret kudus. Jadi kalau begitu hanya satu pacar, iya. Bagaimana ada pula hari itu aku mau kutinju juga dia, tapi sekali lagi aku pikir gini bilangnya, kalau belum datang yang dipimpin Tuhan, ya untuk sementara inilah. Ya, tapi ingat, pernikahan itu kudus. Orang yang ganti-ganti pacar sulit bahagia. Sehingga Alkitab tidak ada ajaran, ya kalau tidak cocok ganti pacar, jangan patah hati. Tapi lagi, itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab, Tuhan itu kudus, sehingga Dia minta kita kudus. Alkitab mengajarkan pernikahan itu adalah Kristus dan jemaatnya, yang digambarkan suami dengan istri. Jadi pernikahan sama perjanjiannya antara Kristus dan umatnya. Demikian kesejajaran pernikahan, sehingga yang bukan dari Tuhan, menurut firman Tuhan, pimpinan Tuhan, buang ke laut, minta pengampunan, minta darah Kristus menyucikan pikiran perasaan, sehingga merdeka. Dan perhatikan, nantilah yang dari Tuhan, yang diyakinkan Tuhan, itu pasti sukacita, memuaskan, ada keseriusan, ada kesehatian, ada saling mengasihi. Sehingga dalam rumah tangga, walaupun nanti memang pasti ada pertentangan, ada permasalahan, tapi karena itu berdasar daripada pimpinan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Kalau begini dilanjutkan pun, besok ditinggalkan. Mungkin cuma 3 minggu ini. Kalau menikah pun kalau gini tadi caranya. Menikah, dulu pun aku nggaknya suka, karena didorong-dorong katanya. Pasti begini. Adik-adik ya, dengar ya. Kalau didorong-dorong, dijodohkan celaka kalian. Ishak, Ribka itu bukan dijodohkan itu. Itu pimpinan Tuhan. Sehingga ketika Ribka dari jauh dilihat Ishak, mereka langsung jatuh cinta dan kuat cintanya. Karena memang malaikat Tuhan yang memimpin Eliezer, seorang bujang Abraham. Jadi ya memang asik selalu ya kalau cerita cinta, cerita jodoh, pacaran, tidak habis-habisnya. Makanya film Korea itu laris gitu. Tapi saya bersuka cita ada pertanyaan-pertanyaan begini, karena kalau tidak ada nanti bisa diambil keputusan yang tidak bertanggung jawab, bahaya. Jadi puji Tuhan, terima kasih. Pertanyaan ini pertanyaan yang jujur, yang serius.
Bagaimana ini, buang saja ke laut. Ini 1000% bukan dari Tuhan. Tidak ada dari Tuhan seperti ini. Jadi lupakan ini, minta pengampunan dari Tuhan, sucikan hati pikiran oleh darah Kristus, biarkan Roh Kudus membawa kebebasan, dan biarlah dengan mata yang dari Tuhan melihat yang manakah. Kalau laki-laki yang tanya ini, yang manakah tulang rusukku? Atau yang perempuan perhatikan, dari manakah aku? Begitu kira-kira. Ya, terima kasih adik-adik yang tanya ini. Ini pertanyaan yang serius buat kalian yang tanya atau sama nasibnya. Bisa juga ada yang sama nasibnya. Biarlah ini menjawab. Ini adalah sekolah. Ini adalah sekolah yang tidak perlu diulang. Biarlah ini sekolah kalian terakhir, ya. Tapi bayarannya makan hati, makan perasaan, ada nostalgia yang palsu keindahannya. Biarlah itu cepat berlalu dan tidak diganggu lagi. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Jadi harap kita memperhatikan. Jadi hamba Tuhan sudah panjang lebar. Jadi bukan hanya soal suka atau tidak suka, tapi ada yang lebih jauh dari itu. Kita masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Enda ibas bahasa Karo. Bagian danina Pak. Salam Pak Pendeta. Lid penungkunanku. Uganga kita enda nina. Anji sungkuna kita entah piga-piga. Situhuna labo kurang ibas kita perduitan. Tapi lid bantuan arah pemerintah nari teragap siakap. Contohnya baru-baru enda lid bantuan arah pemerintah guna sada usaha. Tapi kita adi si buat ugange sikap tam. Adi lid nge senta tapi si buat bantuan dai. Jana iba samping si ajakkah teman ta si erkini teken guna muat bantuan dai, padahal teman ta enda labo ia berusaha. Jadi labo ia seharusnya ndak bantuan untuk pengusaha. Ugange sikap ta adi kita selaku anak-anak di Bata sia laukan bantuan dai. Nina Pak. Iya. Adi memang hak ta untuk kita labo dali bagi umpamana BPJS. Ya kerina nge si berhak. Ya. Tapi adina landai memenuhi syarat kita. Ula kita kalau si dewan si memenuhi syarat, bagi saja. Jadi adina kita enggak rekini teken silanggar ndai peraturan tentu Roh Kudus ras hati nuranita menolak lanalit dame bas kita. Jadi jawabanku bas penungkunan du enda lid nge Roh Kudus bas kam lid nge terhendu kebenaran di Bata ula menggai barangkala enda me bas 10 pedah di Bata bagi maksud nahandai ula menggai landas si kerajaan ta. Jadi enda lid masalahna merangap kita landai baginta jadi baginta teta. Jadi enggo sirugikan kala seharusnya kala andai muat bagin enggo si buat. Litka pernah bagenda kanina
banci kita sogok nina ka. Endanda menjawabna. Sogok rebahanca pemerintah lah bujur. Sogok rebahanca sila J harusna duduk ngoje, si J harusna duduk lanai J. Jadi si buat hak kala. Bagi kangen dape. Jadi kaya nda masalahna enggo si buat sila hak ta lah Tuhan berkenan. Makana ula kam dekah saja lanai kari kam damai sejahtera. Sialokan sajalah kai si jadi si kerajaan enta. Adi Abraham pang ia Lot milih. Sebabna Abraham enda idahna bas Tuhan nge pemasu-masun. Jadi Tuhan beri pasu-pasu man bantah. Enca Tuhan kange berikan kesehatan man bantah. Menjingkatlah kita. Makana bas surat sada Tesalonika kala si malas ula breman nina. Artina kai adina menjingkat kita labo baci kita kurang nakan belanja. Aku paling tidak setuju kala Kristen sulit kap naman pe. Ela masuk akal Kala Kristen si minta dikasihani, lah masuk akal. Adi menjingkat kita, kala doni pe pasu-pasu Tuhan. Janah Kristen panggilan labu cukup nakan. Tapi uga kita memberkati. Enda me ibas Efesus 4 ayat 20 alu. Kala si nangko gelgel nari ulana ia nangko. Erdakinlah ia alu menghuli guna ancarikan keperluna janah gelalit ibas ia guna nampati kala si bas kepicetan. Enda memotivasi kala Kristen. Jadi motivasi kala erkini tekendai lah terjeng cukup basia tapi guna nampati kala. Enda majari Tuhan kita erbahan calanai teta morah sila baginta. Aku panggilanku labo guna singalo, tapi panggilanku guna si berbagi memberkati kala si deban. Aku janari iberkati Tuhan berkati sa bagi janji Tuhan man Abraham. Gelah Abraham jadi saluran berkat Tuhan. Makana si obahlah cara pikir ta sueras firman Tuhan ula bangku baginku. Tapi kai aku berbagi memberkati kala si deban. Sehjenda me perukurenta makana enggo kita merdeka meriah siakap lah kita terikat hal-hal si bagenda. Adina kita kena hal-hal si bagenda lanai baci kita sukacita. Makana adi lead kam je terlibat lanai kam damai sejahtera pulahilah bandu. Ula kam git menerima sila bonda bagindu cana ula kam git berpartisipasi campur baskala singaloka kari ia sila layak. Enda sada pela berkenan Tuhan. Makana ikuti saja kebenaran firman Tuhan hati nurani jelit damai sejahtera Tuhanlah si memelihara geluhta si masu-masu kita. Si barjendam bujur. Bujur Pak, ulah kita menggaik barang kalak si deban jenah nambah Tuhan dai lebih berbahagia ngekala si mere. Masuk kita ku penungkunan si pelimakan enda penungkunan terakhir ibas wari enda. Bagenda ni napa? Gua si tuhuna karena kala si enggo rejabu tapi
banlit lalak perbeben, maka ipindo keluarga, maka gelarna iganti. Padahal ia enggo galang, jana enggo erjabu. Bujur. Ya, enda mali unsur kini teken. Lid unsur kini teken. Nah, jadi na ganti gelarna, manggo kari berubah jabuna. Nah, endam je unsur kini teken na. Adi bagenda lakin ngenda enggo termasuk ku kini teken sidekah. Enggo. Sebabna enggo li je unsur kini teken enda langen nate Tuhan. Jadi labu gelarna perlu iubah. Si perlu iubah kai ukurna jadi tinepa simbaru. Lit kang ubah gelarna pe lo berubah. Engkak makalit robah bana gelar jelma bagi gelar robah tena lalap belah robah. Lit kam barenda bapang udangku bujur gelarna. Tapi dekakan ia sporing buronan. Lah bujur. Tapi Daniel artinya Tuhan hakimku, sanga ia ibuangku Babylon, iubah Nebukadnesar gelarna jadi Belsasar, gelar begu. Tapi gelar begu pebahan gelarna, ia labo bagi begu, tetap ia Muhammad Manjahwe. Mesa Abednego, enda gelar begu grine. Benayang ngegelarna. Bagi. Jadi gelar nai berubah, jelmana lo kari berubah. Aku lah buku ubah gelarku. Barenda gu gutul bagi judi. Tapi ubah Tuhan pusuh. Makana pusuh nangena perlu jadi tinepa simbaru. Labo gelar darat tapi pusuh. Endam iya. Makana bagenda nindu pusuh talah si pelimbarui gelahna si tandai Tuhan entah pe si pasna bahasana si tandailah Tuhan gelahna i pelimbaruina pusuh ta. Lid kala tradisi ganti-ganti gelar. Labo gelarna si menjamin. Memang Saulus ubah jadi Paulus ya. Ban gokin sambar pusuhna bagi. Lang bacika ubah ka gundari gelar jerma ban ka Paulus. Lit Paulus banna lit Paulus bandit kang bagi. Jadi na saranku man bandu enda terangi alu Injil Yesus Kristus labo gelar enda si manubahan tapi si tandailah Tuhan gelah berubah pusuhta adi gelar si ban pengharapan ta enda lanai ku Tuhan enda ngolit unsur penyembahan berhala perbandit go kini teken ku hal tertentu umpamana tabas kai maka lepa sebab nali je unsur kini teken man kata-kata ya. Jadi krinana si berhubungan ras unsur kini teken enda lepak kita ban nggo kuje pengharapan enda me si kuturikan man bandu bujur Pak. Nggo 5 penungkunan si ijabab. Likwa kak ndai sada bas kedeken. Sada Nomor 4 kainin anda je. nomor 4. Selamatan adalah anugerah katanya. Dan. Oh,
singko masuk enda Pak nomor 4 agenda 6. Selamat hari Minggu Pak Pendeta. Iya. Saya mau bertanya. Keselamatan adalah anugerah Tuhan semata. Betul. Setelah kita diselamatkan, tentu kita tidak dapat hidup sesuai kehendak diri lagi, melainkan taat akan kehendak Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen harus hidup saleh? Iya. Jadi ini yang ditulis Paulus di dalam Galatia pasal 5. Kehendak daging bertentangan dengan kehendak roh, sehingga engkau tidak bisa menuruti kehendak dagingmu. Dan hasil dari kehendak daging adalah kebinasaan. Jadi uga kita selaku kalak Kristen gelah banci kita hidup saleh. Hidup saleh sendiri enda artinya menyerupai Kristus. Jadi hidup saleh entah hidup kudus enda proses mematikan kehendak daging dan waktu yang bersamaan meneladani Kristus. Jadi uga si bahan gelahna kita makin kudus, kedagingan ta makin tertekan, ia makin mati bagi. Ugaka buah-buah rohda makin bertumbuh. Simon Petrus mantap banna ibasada Petrus pasal 2 ayat 2. Ya. Enda proses kita jadi saleh. Ya. Sada Petrus pasal 2 ayat 2 Nina. Ini tadi bahasa Indonesia ya, Jos? Iya, bahasa Indonesia. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Saya baca yang 1 Petrus pasal 2 ayat 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Di sini bertumbuh dan beroleh keselamatan, bertumbuh secara rohani, beroleh keselamatan bukan selamat dilahirkan kembali atau masuk surga. Di sini selamat lolos dari dosa. Jadi bagaimana kalau kita selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani ini firman Tuhan. Jadi bacalah kitab suci, renungkanlah, ceritalah kitab suci, berdoalah, bersekutulah dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, saksikan Kristus, dan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang terkecil sekalipun. Tidak usah yang besar-besar. Contohnya persiapkan kursi di gereja, ya, karena saya lihat orang-orang yang ada bagiannya dalam pelayanan, bahkan hanya untuk membagikan teks saja, hidup mereka lebih menjaga kesucian. Jadi bagaimana kita hidup saleh? Bacalah firman Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, bersaksilah tentang Kristus, kumpullah bersama-sama orang yang mengasihi Tuhan, bergaul sama mereka, dan ingat, ambil bagian dalam pelayanan. Dan biasanya Tuhan memberikan kita pelayanan yang sederhana. Setialah kepada kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Pasti hidup kita hari makin hari akan bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kayak mana lagunya?
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap. Sebenarnya ini kurang alkitabiah. Bacanya cuma sekali, doanya terus. Baca kitab suci, doa, bersaksi Kristus, kumpul dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan satu lagi, berikanlah persepuluhan. Oh, kok diberikan persepuluhan? Ingat, orang yang tidak lulus dalam persepuluhan gak mungkin rohaninya sehat. Karena persepuluhan tanda kita mengakui Tuhan memberkati kita. Persepuluhan bukan persembahan. Persepuluhan itu satu pengakuan bahwa Tuhan memberikan itu kepadaku. Dan waktu kita memberikan persepuluhan, itu juga sekaligus kita tidak mencuri uang Tuhan. Mungkin tadi yang bertanya tidak sampai nyangka dia tentang persepuluhan. Iya, karena apa? Karena persepuluhan dasar hubungan kita dengan Tuhan tentang uang. Kalau kita tidak beres tentang uang, tak mungkin beres rohani kita. Makanya jujur dalam uang, berikan persepuluhan, berikan persembahan, sehingga rohani kita bisa bertumbuh dengan baik. Ya, demikian. Demikianlah semua pertanyaan sudah dijawab oleh hamba Tuhan. Kita bersyukur untuk kebenaran-kebenaran Tuhan yang boleh diuraikan hamba Tuhan pada sore hari ini. Kita bersyukur karena ada aja yang terus bertanya dan ada juga kita yang terus mengikutinya untuk belajar bersama. Untuk menutup acara kita sore hari ini, mungkin ada kata-kata terakhir dari hamba Tuhan. Dipersilahkan. Iya. Ya, kata-kata terakhir ini kata-kata yang penting ya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik saudara, dengarkan kata-kata hari ini yang penting.